banyak tersebar kode simbolik di seantero rumah. Ada sebuah Vitrox atau kaca patri yang di atasnya bertuliskan kutipan Shakespeare dan juga simbol-simbol numerologi, guys. Banyak yang meyakini Sarah sengaja menyisipkan kode-kode rahasia atau mantra pelindung di rumah itu. Hai, Assalamualaikum. Video lagi, guys. Perasaan baru kemarin gue tag episode 10, terus sekarang udah 1 minggu berlalu, tag lagi episode 11, cepet banget ya. Akhir-akhir ini tuh gue ngerasa udah waktu beneran kayak cuman sekelebatan gitu aja, guys. Cepet banget. Ya bagaimanapun kondisinya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan happy, lancar semua aktivitasnya dimudahkan, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cuy, di episode 10 kemarin kita ngobrol soal uh, Eastern State Penitentiary atau backrooms di dunia nyata. Nah, kalau kalian masih ingat, di situ gue sempet sounding soal House of Winchester. Rumah besar, rumah megah yang punya desain interior aneh bin ajaib. Gak masuk akal. Ada banyak ditemukan titik-titik yang melawan hukum desain interior gitu kali ya. Rumahnya dibangun sedemikian rupa, udah kayak labirin dan banyak yang janggal gitu, guys. Nah, terus gue berpikir, kenapa episode 11 nggak bahas itu aja ya? Nah, mulailah gue cari-cari informasi di internet, riset-riset sedikit lah. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai kelas pertama. House of Winchester atau Winchester Mystery House, atau gampangnya dalam bahasa Indonesia kita sebut aja lah rumah angker Winchester gitu ya. Rumah ini dibangun oleh Sarah Winchester di tahun 1886. Sarah adalah seorang janda kaya raya, guys. Dia ini mantan istri dari William Worth Winchester. Siapa William Worth Winchester? William adalah pemilik serta pewaris Winchester Repeating Arms Company, perusahaan produsen senjata terbesar dan paling masyhur saat itu di Amerika Serikat. Sebelum akhirnya dibeli oleh Sarah, tempat yang kemudian dibangun Winchester Mystery House ini awalnya hanya lahan biasa, guys. Atau lebih tepatnya area perkebunan dan pertanian di San Jose gitu ya. Nggak ada bangunan besar ataupun rumah sebelumnya di sana, nggak ada. Yang ada hanya pondokan kecil atau mereka menyebutnya farmhouse. Nah, jadi cuma ada farmhouse sederhana yang memang saat itu umum berada di wilayah California di akhir 1800-an. Jadi memang saat Sarah tiba di sana, itu cuma ada pondokan kecil di dalam sebuah lahan yang luas gitu, guys. Nah, kemudian dibelilah oleh Sarah di tahun 1886 tadi ya. Nah, yang membuat gue takjub adalah ukuran dari luas lahannya ini, guys. Kalian tahu berapa? Menurut catatan sejarah, saat itu Sarah membeli lahan ini seluas 162 hektar atau 656.000 meter persegi. Yes. Gila. Udah kayak mungkin seukuran desa mini kali ya. Ya, saat itu ya. Tapi katanya seiring berjalannya waktu banyak dari tanah-tanah ini yang dijual, guys. Jadi sebagian kecil mungkin sepetak 2 petak dijual gitu ya dari waktu ke waktu. Nah, sekarang hanya menyisakan 4,5 hektar atau 18.200 meter persegi. Tetap aja luas nggak sih? 4,5 hektar. Sarah ini lahir dan besar di New Haven, guys. Sebuah kota di Connecticut, Amerika Serikat. Di New Haven ini juga lah ia bertemu dengan William lalu menikah. Nah, perusahaan milik keluarga William ini juga didirikan di kota ini, guys.
oleh ayah William yang bernama Oliver Winchester. Perusahaan inilah yang menciptakan dan memproduksi senjata legendaris, yaitu Winchester model 1873. Atau mungkin kalian pernah dengar senjata itu diberi julukan The Gun That Won the West. Diceritakan saat itu layaknya perusahaan penjual atau produsen senjata api. Ya jelas mereka memasarkan produk senjata api gitu ya guys. Ya sih ada tuh perusahaan senjata api tapi memasarkan alat-alat rumah tangga. Ya sih ada juga tuh orang yang pakai senjata api untuk bercocok tanam, kayaknya enggak ya. Nah, dikatakan memang literally senjata api yang dihasilkan oleh ya Winchester Repeating Arms Company saat itu lebih banyak orang dari yang pernah kita kira di abad ke-19 guys. Dari berbagai sumber yang berhasil gue rangkum, setelah kematian bayinya yang disebabkan oleh penyakit misterius, kemudian disusul dengan kematian William suaminya karena TBC di tahun 1881, saat itu Sarah mewarisi 20 juta dolar beserta kepemilikan saham terbesar di Winchester Repeating Arms Company. 20 juta dolar. Mungkin hari ini mendekati setengah triliun rupiah guys. Mungkin ya. Dikatakan bahwa saat itu Sarah memiliki uang yang segunung. Tapi traumanya juga segunung. Tidak lama setelah itu, mulai deh tuh muncul mulut-mulut sinis. Omongan-omongan gak enak gitu guys dari orang-orang sekitar. Ya biasalah mulut-mulut tetangga ya. Yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah kutukan. Karena banyak yang menganggap senjata yang dihasilkan oleh perusahaan milik Sarah atau keluarga suaminya gitu ya, sudah terlalu banyak merenggut nyawa. Dan saat ini, para korban-korban tersebut menuntut balas. Beberapa tahun setelah kematian sang suami, atas saran dari sebutannya, mungkin guru spiritual gitu ya, Sarah ini hijrah guys, pindah ke San Jose, California. Jauh dari kota, jauh dari suara senapan, dan ya mungkin jauh dari arwah-arwah penasaran. Di sanalah Sarah kemudian membeli lahan perkebunan tadi dan mulai membangun. Tapi ini pembangunan yang tidak biasa guys. Sekarang kalian bayangkan, ia terus membangun dan merenovasi tanpa henti. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, selama 38 tahun. Lalu kenapa harus terus-menerus tanpa henti? Nah jadi berdasarkan satu versi cerita yang berhasil gue temukan nih guys. Si guru spiritualnya Sarah itu berkata pada Sarah, kau harus terus membangun atau merenovasi rumahmu. Karena jika tidak, arwah-arwah penasaran itu akan bisa menemukanmu dan kau akan mati. Mulai dari sana guys, proyek konstruksi aneh ini dijalankan. Dan dikatakan Sarah bukan hanya membangun rumah, tapi juga membuat perangkap roh. Winchester Mystery House ini guys, memiliki lebih dari 160 kamar atau ruangan. Ya tapi anehnya ya, mungkin karena saking seringnya direnovasi gitu ya. Jadi banyak interior-interior yang nggak masuk akal. Contoh, ada tangga yang mengarah ke plafon. Terus yang kedua ada juga jendela yang posisinya abstrak guys. Entah ini disebutkan ada yang bilang jendela di lantai atau ya posisinya nggak masuk akal lah. Atau ya untuk apa ada di sana gitu ya. Yang ketiga ada pintu yang begitu dibuka itu tembok. Ini yang gue bahas di episode sebelumnya ya. Kemudian yang keempat ini yang paling terkenal. Ada door to nowhere. Letaknya di lantai 2. Door to nowhere ini guys yang membuatnya unik dan berbahaya adalah berada di ujung atau di bagian depan rumah tanpa plafon sama sekali. Jadi begitu dibuka, kalau kalian nggak ngeh gitu ya, ya udah jatuh ke bawah. Karena nggak ada
apapun di luarnya. Yang membuat gue heran sekaligus bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih harus dibuat dengan desain interior yang seaneh itu atau seabsurd itu? Kenapa nggak dibikin ya udah selayaknya rumah normal aja? Berdasarkan teori yang gue terima guys, semua itu dibuat atau dirancang memang untuk menyesatkan roh-roh penasaran tadi, supaya mereka tersesat dan tidak bisa menemukan Sarah. Bahkan ada yang bilang rumah ini nih jadi kayak semacam labirin spiritual guys. Ruang demi ruang jadi simbol rasa bersalah, ketakutan, dan seolah-olah jadi kayak semacam media negosiasi batin antara kehidupan dan kematian. Muncul pertanyaan yang untuk gue pribadi ini cukup mengganggu guys. Jadi sebetulnya Sarah Winchester ini nggak waras atau justru dia mengetahui sesuatu yang nggak kita pahami? Nah, dari berbagai sumber yang gue baca-baca juga, ada beberapa pakar psikologi sejarah yang berspekulasi mungkin Sarah Winchester mengalami prolonged grief disorder atau trauma kehilangan, trauma kedukaan yang gak sembuh-sembuh gitu guys. Nah, tapi justru yang bikin kita merinding ini adalah konsistensinya. Sekarang kalian bayangin, 38 tahun dia merenovasi rumahnya, membangun terus-menerus tanpa henti, dan ini dia lakukan bukan untuk kenyamanan tempat tinggal, tapi untuk menghindari sesuatu. Dan Sarah nggak pernah mencoba untuk kabur loh. Dia tetap terus berada di sana, dia stay di rumah itu sampai akhir hayatnya di tahun 1922. Kalau memang ini anggaplah kegilaan, kenapa teratur banget? Lalu kalau memang ini dianggap delusi, kenapa desain interiornya harus sedetail itu? Atau jangan-jangan memang Sarah menyadari bahwa arwah-arwah yang mengejar dia itu nyata guys. Di hari kematian Sarah, proses pembangunan yang telah berlangsung selama 38 tahun dihentikan guys. Bahkan dikatakan pekerja bangunan yang saat itu bertugas seketika menghentikan dan melepaskan alat-alat perkakas dari tangan mereka. Ada juga nih cerita tentang sebuah paku yang katanya nggak menempel atau menancap sempurna di dinding. Jadi baru setengahnya aja guys. Itu dianggap sebagai simbol bahwa pembangunan rumah itu memang nggak akan pernah selesai. Begitu pula dengan misteri di dalamnya yang ya nggak selesai sampai di situ. Winchester Mystery House akhirnya dibuka untuk umum di tahun 1923. Sejak dari sana, banyak laporan dari para pengunjung yang mengalami kejadian aneh saat berkunjung ke Winchester Mystery House. Beberapa di antaranya mereka melihat seperti ada wanita yang mengenakan gaun hitam dan berdiri di jendela di salah satu sudut rumah. Kemudian ada juga laporan tentang suara langkah kaki yang entah dari mana datangnya. Padahal saat itu rumah dalam keadaan kosong. Kalau ini cerita dari penjaga ya. Lalu ada juga nih cerita tentang lorong atau bagian-bagian di rumah itu yang suka bergerak sendiri guys. Ini gue nggak tahu ya maksudnya dari bergerak sendiri itu gimana. Tapi dikatakan bahwa banyak bagian di rumah itu yang seolah-olah meriset dirinya sendiri. Ada juga dikatakan ruangan-ruangan yang sampai hari ini itu masih ditutup dan tidak dibuka untuk umum sejak dari kematian Sarah. Apakah Sarah menyembunyikan sesuatu atau ya dia mengetahui sesuatu yang nggak boleh diketahui banyak orang? Gue juga berhasil menemukan fakta-fakta lain terkait Winchester Mystery House. Yang pertama, ada satu ruangan kecil di rumah itu yang dinamai seance room. Sarah sering masuk ke dalam ruangan itu di malam hari yang katanya untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan arwah-arwah yang berada di rumah itu. Yang kedua, ada saksi yang mengatakan nih bahwa Sarah sering banget merombak ruangan tertentu guys. Kayak misalnya satu ruangan, dia akan mengubah tata letaknya dalam hitungan minggu. Jadi seolah-olah kayak Sarah tuh sedang berusaha untuk menyesatkan seseorang.
Yang ketiga adalah tangga dengan anak tangga mini. Nah, jadi salah satu yang terkenal di rumah itu adalah tangga dengan 7 belokan dan 44 anak tangga mini, guys. Tapi tingginya hanya 3 meter. Nah, ini sengaja dibuat untuk mengelabui roh atau untuk memudahkan Sarah yang mengalami artritis. Nggak ada yang tahu, guys. Jadi artritis sendiri itu adalah sebuah kondisi peradangan yang dialami oleh satu atau lebih sendi yang mengakibatkan rasa sakit dan juga kekakuan. Yang keempat, ditemukan sebuah ruangan yang baru teridentifikasi di tahun 2016. Yes, sebuah tim restorasi menemukan sebuah ruangan tersembunyi, guys, pada saat melakukan pembersihan di rumah itu. Di dalamnya terdapat perabotan dan juga dokumen-dokumen yang tidak pernah tercatat. Bahkan rumah itu menyimpan misteri, walaupun usianya sudah 100 tahun lebih ya. Yang kelima, nggak semua roh di rumah itu dianggap jahat, guys. Ada yang mengatakan bahwa Sarah ini percaya bahwa roh-roh yang ada di sana itu nggak semuanya jahat. Ada sebagian yang diyakini oleh Sarah sebagai penuntun. Oleh karena itu, rumah itu dianggap bukan hanya sebagai pelarian dari para arwah penasaran, tapi juga sebagai kompleks spiritual interdimensional dan portal komunikasi. Selanjutnya yang keenam, banyak tersebar kode simbolik di seantero rumah. Ada sebuah vitrux atau kaca patri yang di atasnya bertuliskan kutipan Shakespeare dan juga simbol-simbol numerologi, guys. Banyak yang meyakini Sarah sengaja menyisipkan kode-kode rahasia atau mantra pelindung di rumah itu. Yang ketujuh, hampir tidak ada cermin. Yes, di rumah itu hampir nggak ada cermin, guys, karena Sarah percaya bahwa cermin bisa memantulkan kembali para roh-roh jahat. Ya memang ada cermin di rumah itu, tapi jumlahnya sangat terbatas dan itu pun disembunyikan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, adanya laporan dari pengunjung dan penjaga yang sering mengalami hal-hal gaib. Ini seperti yang sudah gue sampaikan sebelumnya ya, bahwa mereka sering mendengar suara langkah kaki yang entah dari mana asal-usulnya. Kemudian para pengunjung juga sering mendengar suara ketukan yang berasal dari dinding atau dari salah satu pintu di sudut rumah. Selanjutnya, ini dari penjaga ya, bahwa mereka sering merasa seperti sedang diikuti saat berjalan di lorong-lorong sekitar rumah. Dan hal ini ternyata sudah tercatat bahkan sejak pertama kali Winchester Mystery House dibuka untuk umum di 1923. Itu dia tadi, guys, Winchester Mystery House. Sebetulnya nggak banyak cerita atau nggak banyak literasi ya tentang rumah ini dari sang pemilik, yaitu Sarah Winchester. Dia nggak pernah bicara banyak tentang rumahnya. Nggak ada catatan pribadi, nggak ada pengakuan, apalagi klarifikasi ya. Tapi satu yang pasti, Sarah ini nggak pernah mencoba untuk melawan kutukan itu secara frontal. Dia hanya mencoba untuk menghindarinya dengan cara yang unik, yaitu membuat permainan imajinasi di rumahnya sendiri. Ada satu quote menarik yang berhasil gue temukan. Terkadang kita bukan dihantui oleh arwah penasaran, melainkan dihantui oleh rasa bersalah yang belum sempat ditebus. Kita sampai di penghujung kelas. Gimana menurut kalian, guys? Komen di bawah ya, aku pengen tahu pendapat kalian tentang Winchester Mystery House. Atau mungkin kalian punya ide untuk kita bahas di kelas berikutnya, boleh juga komen di bawah. Klik like-nya kalau kalian suka video ini, dan share sebanyak-banyaknya ke circle kalian. Jangan lupa follow juga Instagram gue, @fishmang. Gue pamit undur diri, guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Adios.